Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa amal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan Allah lancarkan aktivitas kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam pertemuan kita pada hari ini, Bapak akan melanjutkan materi kita mengenai kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 tentang perilaku ihsan. Nah, melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang janji setia Bani Israel yang harus dipenuhi, yaitu mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disusul dengan perintah berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Perhatikan pula Quran Surat Al-Isra ayat 24. Caranya antara lain mengasihi, memelihara dan menjaganya dengan sepenuh hati, merawat dengan sikap terbaik saat keduanya sudah tua, serta memenuhi keinginannya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat baik kepada kerabat atau kaum keluarga. Ihsan kepada kerabat adalah dengan menjalin hubungan baik dengan mereka atau silaturahmi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan dengan kekeluargaan." Muhammad, Quran Surat Muhammad ayat 22. Baik, pihak selanjutnya yang berhak mendapatkan perilaku ihsan dari kita adalah anak-anak yatim. Caranya adalah mendidik, melatih, membimbing, dan memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan hadis yang menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini," seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah menunjukkan seberapa dekatnya Nabi SAW dengan anak yatim. Nah, setelah anak yatim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat ihsan kepada orang miskin. Ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Orang-orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, alam semesta dengan semua jenis flora, fauna, daratan, lautan dengan segala isinya juga harus mendapatkan perbuatan baik atau ihsan. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kita berbuat baik kepada alam semesta setelah memanfaatkannya. Intinya adalah semua yang ada di alam ini berhak mendapatkan perlakuan baik atau ihsan dari kita, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Baik, slide selanjutnya yaitu hikmah perilaku ihsan. Perlu diresapi dan pahami bahwa perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain tidak hanya memberikan manfaat kepada orang tersebut, namun pada hakikatnya adalah mendatangkan manfaat atau hikmah untuk diri kita sendiri, yang tentunya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tentunya kamu percaya dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, bukan?
Terkadang melakukan kebaikan bukan perkara yang mudah, apalagi pada zaman sekarang. Namun kita harus bisa melakukannya, yang mana sebelum itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Nah, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari perilaku ihsan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, terbinanya hubungan vertikal antara hamba dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjalinnya hubungan baik antara anak dengan orang tua. Lalu terjalinnya silaturahmi dengan karib kerabat dan sanak famili. Tertanamnya rasa empati kepada sesama umat manusia, terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli, terjadinya simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam sekitarnya, terjaganya kelestarian alam semesta baik di darat, air maupun di udara, dan lain sebagainya. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat ihsan lainnya selain 7 poin tersebut. Semoga dengan mengetahui hal tersebut, kita semakin termotivasi dalam melakukan berbagai macam perbuatan ihsan atau kebaikan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.